ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaqah yang kedua ini, bab kedua. Kita akan membahas tentang keistimewaan dan dosa-dosa yang diampuni karena ketauhidan. Baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bab 2. Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Nah, yang dimaksud keistimewaan itu yang menunjukkan keutamaan. Jadi kalau sebelumnya membahas tentang pentingnya, kedudukannya, di sini membahas keutamaannya. Artinya hasilnya apa? Tauhid itu menghasilkan apa? Buahnya itu apa? Nah, jadi istilahnya kalau yang pertama tadi adalah haqiqatut tauhid atau ahamiyatut tauhid, ya, makanatut tauhid, kedudukan. Kali ini akan membahas tentang tamroh, buahnya atau hasilnya, yaitu selain tauhid itu adalah sesuatu yang paling istimewa, juga keutamaannya mengampuni, yang membuat dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Nah, penulis setelah menjelaskan bahwa bab ini akan membahas keistimewaan, nah, di sini penulis menyebut firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82 ini, yang intinya adalah orang iman yang imannya tidak tercampuri dengan syirik, maka dia akan mendapat dua hal. Nah, yang pertama mendapat al-aman, keamanan, jaminan keamanan dunia akhirat. Yang kedua yaitu mereka adalah orang yang mendapat petunjuk, muhtadun. Artinya mereka mendapat yang disebut ihtidah. Ihtidah itu petunjuk. Ini juga petunjuk dunia dan akhirat. Nah, di dalam ayat memang disebut syirik ini ada zulm, penganiayaan. Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan penganiayaan, menganiaya orang lain, mencaci, menghina orang lain, bukan, atau menyakiti, bukan. Yang dimaksud di sini adalah menganiaya Allah dengan menyembah selain Allah. Karena dalam bahasa Arab, az-zulm itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hamba itu kan mestinya menyembahnya kepada yang mencipta, yaitu Allah. Nah, ternyata menyembahnya kepada yang dicipta, sama-sama dicipta, yaitu berhala, kan berarti nggak sesuai dengan tempatnya. Nah, sehingga hamba yang solih, yaitu Luqman Al-Hakim, menasihati putranya dengan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, perlu dicatat penganiayaan ada 3 macam. Ya, yaitu penganiayaan yang dilakukan yang pertama
yang dilakukan antara seseorang dengan Allah. Nah, puncaknya yaitu syirik itu. Kemudian ada penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Puncaknya membunuh. Kemudian ada penganiayaan yang dilakukan pada dirinya. Ya, puncaknya adalah zina. Maka orang iman itu meninggalkan tiga-tiganya. Yaitu alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, enggak syirik orang iman itu. Kemudian wala yaqtulun nafsa illa allati haramallahu bil haqq. Tidak membunuh kecuali ada alasan. Dan yang ketiga wala yaznun, dan tidak berzina. Nah, ini yang disebut zulm yang di sini yang pertama. Adapun membunuh atau berzina itu dosa besar. Ya, kalau bertobat Allah mengampuni. Kalau belum sempat bertobat, ya masih ada harapan bahwa Allah mengampuni di akhirat. Tapi kalau syirik nggak bisa. Nah, jaminannya, keutamaannya di sini, orang yang nggak syirik ada dua tadi, aman di dunia dan aman di akhirat. Yang pertama, yang kedua, dapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Aman di dunia bagaimana? Aman di dunia yaitu tidak boleh dibunuh. Ya, darahnya haram. Ya, harumamaluhu wa irduhu, harumamaluhu wa tamuhu wa irduhu. Hartanya haram, darahnya haram, kehormatannya haram. Artinya nggak boleh diganggu. Aman. Ya, selama tidak ada melakukan perbuatan yang membuat dia harus dihilangkan. Seperti kalau orang membunuh ya harus dikisos. Ya, orang zina yang sudah muhson, yang sudah nikah, berarti harus diranjam. Itu ada hak yang tersendiri. Aman di dunianya, di akhiratnya aman dari kekal di neraka. Ya. Jadi aman dari kekalnya neraka. Beda dengan orang khawarij yang meyakini orang melakukan dosa besar itu kekal di neraka. Jadi dalam masalah ihkam itu penentuan kekal dan tidak. Ya, itu ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan. Yang khawarij itu mengekalkan, kalau yang murji'ah itu ya enggak masuk karena masih punya iman, sedangkan ahli sunnah ya masuk selama bertauhid dia tidak kekal. Nah, kan ada perbedaan. Maka di sini kita memahami keamanan ini akan didapatkan ya kalau enggak syirik itu tadi. Yang kedua, petunjuk. Di dunia dapat petunjuk apa? Yaitu petunjuk tentang kebaikan. Ya, orang yang enggak syirik, orang menjauh syirik itu pasti akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena puncak sumber dari kejelekan itu ya syiriknya itu. Ya, meskipun orangnya baik, meskipun orang itu enggak pernah menyakiti orang lain, ya sumbangan ke sosial juga tinggi, tapi kalau syirik ya nggak ada faedah, ya, nggak ada faedah. Tapi kalau orang itu sudah syirik tauhidnya sudah pas, maka akan menghasilkan banyak kebaikan, ibadahnya baik, muamalahnya baik, akhlak adabnya juga baik. Makanya kalau orang itu punya perilaku yang kurang baik, itu pasti ketauhidannya nggak beres. Kok kejem dengan saudaranya, kalau sudah dianggap bukan golongannya, terus berbuat sadis, itu berarti nggak beres dengan tauhidnya. Ya, tauhidnya pasti keliru. Jadi di dunia sulit dapat petunjuk, di akhiratnya lebih-lebih. Ya, orang yang merealisasikan tauhid dia akan mendapat petunjuk langsung ke surga. Ya. Kalau yang disebut Nabi 70.000 yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, nah itu ya yang betul-betul ya, yang makruh aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Ya. Seperti ruqyah itu kan minta ruqyah itu makruh karena mengurangi tauhid. Lah kalau orang yang ahli tauhid nggak mau minta ruqyah. Ya, tapi kalau dia di ruqyah nggak boleh nolak. Ya. Nah itu kan hubungannya dengan ketauhidan. Nanti ada bab tersendiri. Jadi yang jelas di sini 2 tadi, ya, keutamaan tauhid ada 2, dapat keamanan dunia akhirat dan dapat petunjuk hidayah dunia akhirat. Itu hidayah yang hakiki yaitu. Nah, hidayah yang istilahnya Allah
Nah, yu'tid dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yutidinna illa man ahabbah, ya itu tauhid itu maksudnya. Yang harus dijaga itu yang disebut rajanya nikmat, ya itu. Nah, itu ketauhidan, itu hidayah yang hakiki. Ya. Kalau sebelumnya hidayahnya ternyata hidayah palsu, maka bersyukurlah bagi orang yang punya hidayah atau mendapat hidayah yang sebenarnya. Yaitu syaratnya apa? Syiriknya itu hilang. Baik. Ubadah bin Samit radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal 'amal." Artinya, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis kedua ini juga menunjukkan keistimewaan dan keutamaan tauhid, yaitu siapa saja yang telah bersyahadat. Ya, syahadat ini bukan hanya talafut, ya, hanya melafatkan syahadat, bukan, tapi itu 3 pekerjaan. Ya, 3 tempat, yaitu yang pertama adalah i'tiqad bil janan, meyakini dengan hati. Kemudian takrir bil lisan, ya, menyatakan dengan lesan. Kemudian yang ketiga adalah al amal bil arkan, ya, dengan perbuatan, praktek, dibuktikan dengan amalan. Jadi 3 itu yang disebut man syahida, ya, tidak hanya syahadat atau menyebut kalimat tauhid beribu-ribu atau mungkin jutaan. Kalau torekot itu kan zikirnya sampai hitungannya itu jutaan, bukan hanya ribuan. Cuman kadang-kadang yang tersesat hanya zikir nggak sholat. Nah, dengan zikir itu kan, itu sholat itu kan hikmahnya supaya zikir. Saya zikir terus, saya nggak perlu sholat. Nah, sholat itu hanya untuk orang-orang yang jarang zikir. Nah, itu pemikirannya begitu. Kalau ditanya dalilnya, mereka punya dalil, aqimis sholata li dzikri, ya kan? Tegakkan sholat untuk zikir padaku. Lah, saya zikir terus kok. Nah, di sini Allah menjamin, ya, perincian syahadat itu ya mengakui Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan, dan di sini khusus disebut Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa? Selain itu Nabi sebelum Nabi Muhammad juga itu bentuk banyak yang mengkultus individukan Nabi Isa, terutama orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya, dan mengakui bahwa Nabi Isa di sini adalah ya hamba Allah, kalimatnya Allah. Ya, lahir tanpa proses seperti umumnya. Maka disebut khusus oleh Nabi di sini. Nah, jaminannya apa? Jaminannya di sini, ya, di situ adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah memasukkan sesuai berapa amalnya. Artinya apa? Yang perlu difahami dari kalimat ini, jaminan masuk itu pasti. Ya, pasti surga ya yang tauhidnya benar. Itu yang wajib surga itu. Nah, ya, yang wajib, yang harus, yang pasti, meskipun nggak berteriak ya tetap wajib, tetap wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari alafat ini kita pahami masuk surga itu sesuai amalan. Jadi kalau jaminan masuk pasti sudah, karena nggak syirik. Ya. Tapi kelasnya beda, tergantung amalan. Ya. Walikulin darajatun bima
amilu. Maka meskipun tauhidnya bagus tapi ternyata amal sedikit, ya surganya ekonomi. Nah, kelasnya kelas biasa. Kalau tidak begitu banyak amal. Tapi sebenarnya kalau orang itu mentahqiq tauhid, mestinya amalannya itu tinggi, ya, nah, karena semua ditentukan dengan kadar ketauhidannya. Kadar ketauhidannya. Nah, ini bentuk dari ala makana minal amal. Nah, ini juga bisyarah ini kabar gembira. Pokoknya orang sudah syahadat, ya, nggak meyakini kesyirikan, nggak mengerjakan ritual syirik, ya itu sudah dijamin surganya. Nah, teman, kelasnya tergantung amalan. Baik. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Ibn, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Nah, dalil ketiga atau hadis kedua, yaitu Nabi bersabda bahwa ya kalau hadis sebelumnya menjamin masuk surga, di sini ya, Nabi menyatakan Allah mengharamkan masuk neraka. Jadi jelas ibaratnya jaminannya itu double gitu. Pasti surganya dan pasti selamat dari neraka. Jadi makanya kan wajib tauhid dan wajib menjauhi syirik. Nah, siapa yang diharamkan? Yaitu semua orang. Man itu kan mustarok, siapapun dia. Ini enggak khusus, ini orang yang sudah masuk jamaah khusus ini, atau kelompok khusus ini. Ya, orang-orang yang masuk di dalam firqah, di dalam kelompok yang menganggap kelompoknya paling benar, pasti membaca hadis ini khusus orang yang sudah sudah masuk dengan jamaah kita. Ya siapapun dia pasti ngomong begitu, karena pasti tabrakan gitu loh. Ya, menyatakan kalau bukan kelompok kita itu kafir, lah kok ketemu dalil ini. Wah, makanya akalnya ya harus dimainkan. Nah, dan ini ya nggak boleh diterangkan. Pasti akan meresahkan. Harus ditaskih dulu, ya kan? Nah, kalau nerangkan apa adanya, wah ini keterangannya nggak sesuai, ini nggak murni sudah. Atau dibuat batasan di sini. Ini khusus zaman Nabi. Karena zaman Nabi itu masih murni Islam. Nah, sekarang kalau orang sadar, nggak cukup. Itu kan pembatasan. Padahal mana yang menerangkan ya ini bahwa khusus zaman Nabi, yang nggak ada. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi itulah keutamaan siapapun dia. Pokoknya sudah menyatakan la ilaha illallah, ya di situ pasti dijamin. Ya, syaratnya apa? Ya betaghi bidzalika wajah Allah. Selain meyakini ketauhidannya, juga dalam beramal menetapi ketauhidan itu ya hanya mencari wajahnya Allah. Ya, artinya apa? Betul-betul hanya untuk Allah. Ya betaghi dzalika bidzalika wajah Allah itu ya ilallah, ya lillah, alallah, ya kemudian billah. Ya. Ilallah semuanya kita menuju kepada keridhoannya Allah. Lillah semuanya kita niati mencari ridhonya Allah. Kemudian Allah semua kita pasrahkan kepada Allah. Billah semua aktivitas kegiatan dalam kehidupan kita ya kita minta ya pertolongan kepada Allah. Nasta'in billah. Itu kan itu tadi ilallah lillah, kemudian billah dan alallah, kemudian ilallah, kemudian billah dan lillah. Nah, 4 itu. Itu namanya ya betaghi bidzalika wajah Allah. Maka itu syarat. Ya meskipun ribuan kali, jutaan kali mengatakan la ilaha illallah, ternyata ya tidak mencari wajahnya Allah, tidak mencari ridhonya, ya enggak ada faedah. Ya, hanya untuk persaksian supaya nanti disaksikan. Nah, kalau enggak nanti enggak ada yang menyaksikan, karena di akhir nanti antri, ya kan?
antri dulu ya, sebelum menjumpai Nabi itu harus antri pada ketua yayasannya dulu. Wah. Nah, sebelum ke ketuanya, ketua kelompoknya dulu. Wah. Nah, ini mengatur ya kegiatan di akhirat ya. Seakan-akan panitia hari kiamat. Nah, membantu tugasnya malaikat itu berarti. Baik. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa, ya Rabb, 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi." Qala, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Qala, "Ya Rabb, kullu 'ibadika yaquluna hadha." Qala, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahun ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah." Artinya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Katakan wahai Musa, la ilaha illallah." Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini." Allah pun berfirman, "Hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Nah, hadis ini di kalangan ahli ilmu terkenal dengan sebutan hadis subitokoh. Ya, hadis kartu. Artinya apa? Kartu yang di situ tertera la ilaha illallah. Dan di sini hadis ini menjelaskan bahwa nanti ya, ketika anak Adam itu hadir di sana dengan semua dosanya, ya, kemudian dosa itu ditaruh di daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah cuma satu kalimat ditaruh di ya, timbangan daun timbangan satunya, ya, itu masih berat la ilaha illallah. Ini yang ya Nabi Musa sendiri belum memahami itu. Ya, sampai Nabi Musa, saya minta sesuatu yang lain daripada yang lain, ya kan? Ternyata oleh Allah diperintah menyebutkan kalimat yang umumnya orang ya, menyatakan. Nah, sampai Nabi Musa juga bertanya, semua bisa ya, menyebut itu. Ini saya minta yang khusus ini. Ya, doa khusus di waktu yang khusus. Ya, dan orang khusus hanya saya maksudnya. Ya, ternyata oleh Allah diberi sesuatu yang istimewa yang memang semua orang membutuhkan. Semua orang membutuhkan. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu bisa menghapus semua dosa. Jadi kalau di sini disebut langit, bumi, ya kan, kemudian itu ditimbang, ya, itu saja lebih berat la ilaha illallah, apalagi ya masalah kesalahan atau dosa-dosa itu hadis subitokoh tadi. Memang ada spesifik sendiri hadis yang menceritakan keutamaan la ilaha illallah. Dan juga di hadis ini yang perlu kita pahami, ya, kenapa la ilaha illallah itu istimewanya itu mengalahkan yang lain, karena itu dibutuhkan semua orang. Sekarang gambarannya secara logika saja. Ya, tentang makanan, kita orang Indonesia ini makanan yang paling dibutuhkan dalam setiap hari itu apa? Nasi. Kira-kira nasi itu dijumpai gampang apa sulit? Gampang. Jadi sesuatu yang paling kita butuhkan itulah sesuatu yang ya mestinya gampang dipahami. Nah, kalau orang mengklaim bahwa kebenaran itu sulit dipahami dan itu tersembunyi, hanya orang-orang khusus, ya, dan harus berjanji khusus, nah, ini itu enggak tepat itu. Ya. Bagaimana Allah membuat ya istilahnya rahmatnya itu meliputi semua
hal, ya, ternyata rahmatnya dicari sulit. Masuk masjid itu sudah rahmat. Waftahli abwaaba rahmatik. Banyak hujan tadi itu juga rahmat itu. Jadi rahmatnya Allah itu bisa kita temui dimanapun. Karena semua alam ini adalah rahmatnya Allah. Ya, tidak hanya pemahaman khusus itu rahmat. Sehingga akhirnya kebanggaan yang sebenarnya dibuat sendiri kebanggaannya. Nah, makanya di sini hadis ini adalah hadis yang betul-betul kita mendapat bisyarah ya, bisyarah. Baik. At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Artinya Allah Ta'ala berfirman, hei anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Nah, hadis ini penegasan dengan dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya kan nilai la ilaha illallah itu mengalahkan isinya langit dan bumi. Artinya kan berarti bobotnya, keistimewaannya itu melebihi seluruh alam. Ya, bagaimana tidak, karena la ilaha illallah itu adalah ya mengagungkan Allah, itu zatnya Allah, ya kan. Kita menyebut la ilaha illallah berarti mengagungkan pencipta semua yang ada, ya kan. Langit bumi itu kan istilahnya alamin, itu alam itu. Nah, Allah itu Rabbul Alamin. Itu yang hadis yang sebelumnya ini, yaitu karena memang la ilaha illallah itu mengalahkan seluruh alam, otomatis juga dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu juga akan ya, menjadi ringan ketika ada la ilaha illallah. Maka seseorang itu harus menjaga ketauhidannya ya, agar semua dosa itu oleh Allah diampuni. Buktinya ini kan hadis qudsi ini. Ya, Allah menyatakan bahwa kalau kamu anak Adam datang dosa yang memenuhi bumi, aku akan datang juga dengan pengampunan yang memenuhi bumi. Ya. Maka ini juga bisyarah, ini juga jaminan keamanan tadi. Ya, selain ya dalil pertama tadi itu dapat ya keamanan dan petunjuk, dalil kedua wajib surganya, jelas surganya dijamin. Dalil ketiga nggak mungkin masuk neraka. Ya. Dalil keempat ya, dia telah mengamalkan amalan yang paling istimewa yang mengalahkan seluruh alam. Ya, dalil kelima ya, menghapus semua dosa, kan lengkap semua. Kalau diurut, ketika dosa yang dilakukan diampuni, kemudian kebaikannya itu ya melebihi alam semesta, ya otomatis jelas surganya dan pasti selamat dari neraka. Ini kan bentuk dari keistimewaan. Ya, yang ini kalimat tauhid nggak ada yang mengalahkan. Makanya semua amalan, semua kegiatan, aktivitas, program apa saja itu harus merealisasikan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa saja itu. Ya, kalau tidak maka nilainya ringan, kecil. Ya, orang yang beribadah luar biasa ternyata nggak mentahkik tauhid, ya, dia hanya ingin dipuji, dia hanya ingin diakui, ya, dia hanya ingin dapat penyaksian. Nah itu nggak ada nilainya apa-apa. Rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Banyak amalan istimewa karena niatnya keliru itu sudah jadi amalan itu nggak ada apa-apanya. Nah, Yahudi Nasrani, ya kalau di orang Nasrani itu ada namanya rohbani, ya rohbaniyin, yaitu orang-orang yang mengabdikan diri untuk ibadah saja, ya, nggak memikirkan dunia. Itu luar biasa ibadahnya, tapi karena ketauhidannya keliru, nggak ada faedah, ya, nggak ada faedah. Ini
dalil-dalil yang dalam bab keistimewaan dan keutamaan tauhid. Sekarang penulis juga memberi kesimpulan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari dalil-dalil yang ditulis tadi ada 20. Makanya kita nggak boleh sedikit-sedikit ya neraka no, ya kan? Apalagi sampai ada ucapan nggak ada harapan lagi, ya, surganya sudah di-cancel. Ya, pilih yang ada jaminannya apa yang belum jelas jaminannya. Wah, ini yang jelas jaminannya ya ini.